Maaf malam-malam mengganggu waktunya. Salam, nggak apa-apa, silahkan duduk dengan Mbak Nanda ya ini? Iya Bu. Ini dari kelas berapa Mbak Nanda? Kelas 8B1. Dari mana ini tadi? Dari rumah atau Dari rumah Bu. langsung ke sini? Iya. Silahkan diminum dulu. Iya Bu. Gimana kabarnya Mbak Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Ini Mbak Nanda tadi sudah WA mau melakukan konseling ya? Iya Bu. Saya merasa senang sekali ya Mbak Nanda kalau Mbak Nanda mau mengikuti proses konseling dengan saya. Sebelumnya apakah Mbak Nanda sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Bu, tapi saya sudah pernah mendengar kata konseling. Mendengar di mana Mbak Nanda? Di sekolah atau mungkin di HP? Di sekolah. Oh, di sekolah. Ya. Baik. Jadi gimana kalau saya menjelaskan dulu apa itu proses konseling kepada Mbak Nanda dulu ya? Iya Bu. Jadi Mbak Nanda, konseling ini merupakan proses bantuan antara konselor dengan konseli, yaitu di sini konselornya saya dan konselingnya Mbak Nanda. Dalam rangka untuk memecahkan konflik atau masalah yang Mbak Nanda miliki, seperti itu. Proses konseling ini tentu saja tidak hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka seperti sekarang ini, tapi kita juga bisa melakukan proses konseling melalui media sosial Mbak Nanda, seperti WhatsApp mungkin atau Zoom. Mbak Nanda sudah sering ya mendengar kata-kata Zoom seperti ini, seperti itu. Gimana Mbak Nanda, sudah paham? Sudah Bu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya Bu? Oh, masalah kerahasiaan Mbak Nanda tenang saja. Konselor sekolah itu bekerja sama dengan kode etik Mbak Nanda. Di sini salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi sekedar informasi, pada konseling itu terdapat berbagai banyak asas-asas yang kita miliki. Tapi di sini salah satunya adalah asas kerahasiaan. Dan nanti apabila masalahnya Mbak Nanda bocor, nanti saya sebagai konselor akan mendapatkan sanksi. Seperti itu Mbak Nanda. Oh gitu ya Bu. Apakah Mbak Nanda mempercayai saya? Iya Bu. Kalau begitu Mbak Nanda apakah sudah siap? Langsung saja ya ini, apakah Mbak Nanda sudah siap melakukan proses konseling? Saya sudah siap Bu. Oke, kalau gitu coba ceritakan apa permasalahannya Mbak Nanda. Begini Bu, saya kan sudah semester 2. Setelah lulus dari SMP ini saya bingung mau di SMA atau di SMK. Terus Mbak Nanda? Terus bagaimana dengan orang tua Mbak Nanda? saya bingung mau ngomong ke orang tua saya meneruskan di SMA atau SMK. Ibu saya itu sering tanya terus mau melanjutkan di mana, tetapi saya selalu menghindar karena saya bingung Bu. Dan saya nggak tahu minat dan bakat saya. Baiklah Mbak Nanda, setelah mendengar permasalahannya dari Mbak Nanda, saya rasa saya bisa memahami perasaannya Mbak Nanda. Kalau boleh tahu, hobinya Mbak Nanda apa kalau sudah nggak ada kegiatan? Saya biasanya menulis. Menulis seperti apa? Kayak cerita kayak gitu? Iya. Kalau untuk nilainya Mbak Nanda di kelas mungkin kalau boleh tahu? Saya di kelas lebih unggul nilai keterampilan Bu daripada nilai pelajaran. Oh, jadi nilai akademiknya Mbak Nanda itu tidak lebih baik dari nilai non-akademiknya Mbak Nanda, seperti itu. Jadi Mbak Nanda, konseling ini merupakan proses bantuan antara konselor dengan konseli, yaitu di sini konselornya saya dan konselingnya Mbak Nanda. Jadi Mbak Nanda, konseling ini merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yaitu saya dengan Mbak Nanda, dalam rangka untuk memecahkan konflik atau masalah yang Mbak Nanda miliki, seperti itu. Proses konseling ini tentu saja tidak hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka seperti sekarang ini, tapi kita juga bisa melakukan proses konseling melalui media sosial Mbak Nanda, seperti
WhatsApp mungkin atau Zoom. Mbak Nanda sudah sering ya mendengar kata-kata Zoom seperti ini, seperti itu. Gimana Mbak Nanda, sudah paham? Sudah, Bu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya, Bu? Oh, masalah kerahasiaan Mbak Nanda tenang saja. Konselor sekolah itu bekerja sama dengan kode etik Mbak Nanda. Di sini salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi sekedar informasi, pada konseling itu terdapat berbagai banyak asas-asas yang kita miliki. Tapi di sini salah satunya adalah asas kerahasiaan. Dan nanti apabila masalahnya Mbak Nanda bocor, nanti saya sebagai konselor akan mendapatkan sanksi. Seperti itu Mbak Nanda. Oh, gitu ya, Bu. Apakah Mbak Nanda mempercayai saya? Iya, Bu. Kalau begitu Mbak Nanda apakah sudah siap? Langsung saja ya ini, apakah Mbak Nanda sudah siap melakukan proses konseling? Saya sudah siap, Bu. Oke, kalau gitu coba ceritakan apa permasalahannya Mbak Nanda. Begini, Bu, saya kan sudah semester 2. Setelah lulus dari SMP ini, saya bingung mau di SMA atau di SMK. Terus Mbak Nanda, Terus bagaimana dengan orang tua Mbak Nanda? saya bingung mau ngomong ke orang tua saya meneruskan di SMA atau SMK. Saya itu sering tanya terus mau melanjutkan di mana, tetapi saya selalu menghindar karena saya bingung, Bu. Dan saya nggak tahu minat dan bakat saya. Oh, seperti itu. Baiklah Mbak Nanda, setelah mendengar permasalahannya dari Mbak Nanda, saya rasa saya bisa memahami perasaannya Mbak Nanda. Kalau boleh tahu, hobinya Mbak Nanda apa kalau sudah nggak ada kegiatan? Saya biasanya menulis. Menulis seperti apa? Kayak cerita kayak gitu? Iya. Kalau untuk nilainya Mbak Nanda di kelas mungkin kalau boleh tahu? Saya di kelas lebih unggul nilai keterampilan, Bu, daripada nilai pelajaran. Oh, jadi nilai akademiknya Mbak Nanda itu tidak lebih baik dari nilai non-akademiknya Mbak Nanda, seperti itu. Apakah kekurangan saya ini bisa menghambat karir saya, Bu? Tentunya tidak ya Mbak Nanda. Setelah mendengar berbagai permasalahan Mbak Nanda tadi, jadi kita itu harus menuntut ilmu setinggi-tingginya Mbak Nanda. Dengan nanti sampai Mbak Nanda kuliah, Mbak Nanda akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang mengantarkan Mbak Nanda kepada karir yang pastinya menghasilkan pekerjaan yang Mbak Nanda inginkan apabila sesuai dengan minat dan bakatnya Mbak Nanda. Mbak Nanda tidak usah khawatir, ada opsi pada sekolah menengah, antara lain ada SMA, SMK, dan MA, atau mungkin Mbak Nanda ada opsi lain yaitu di mondok Mbak Nanda. Kalau menghambat karir tentunya tidak ya Mbak Nanda. Kita itu malah harus menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin. Dan apabila nanti Mbak Nanda sudah menempuh sekolah yang tinggi, nanti Mbak Nanda akan sampai kepada kuliah, dan nanti Mbak Nanda juga akan meraih cita-cita Mbak Nanda serta karir Mbak Nanda, atau mungkin Mbak Nanda juga bisa meraih pekerjaan Mbak Nanda yang Mbak Nanda inginkan apabila Mbak Nanda bersekolah yang baik dan setinggi-tingginya ya Mbak Nanda kalau sekolah itu. Kemudian kalau mengenai sekolah menengah itu ada berbagai macam, yaitu SMA, SMK seperti yang Mbak Nanda bingungkan tadi. Kemudian yang di SMA itu rata-rata setelah lulus direkomendasikan untuk kuliah Mbak Nanda. Kalau di SMK nama singkatannya aja sekolah menengah kejuruan ya Mbak Nanda. Jadi di SMK itu kalau lulus anak sudah bisa langsung siap bekerja seperti itu. Dan kalau di MA atau di madrasah itu terdapat perbedaan seperti sama dengan SMA, tapi kalau di madrasah itu agamanya menonjol ya Mbak Nanda, seperti itu. Dan kalau Mbak Nanda nanti ingin kuliah ataupun bekerja, syaratnya Mbak Nanda harus rajin
menggali informasi-informasi mengenai sekolah menengah, kemudian pekerjaan-pekerjaan, atau tanya kepada kakak kelas, kepada saudara mungkin, atau dari media sosial seperti itu. Dan pastinya Mbak Nanda harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Mbak Nanda atau minatnya Mbak Nanda. Oh begitu ya Bu, terima kasih atas informasinya Bu. Ya, sama-sama Mbak Nanda. Nampaknya kita sekarang sudah menemukan permasalahannya Mbak Nanda. Itu Mbak Nanda belum mengetahui minat dan bakat yang Mbak Nanda miliki, sehingga Mbak Nanda bingung dalam melanjutkan sekolah mau kemana, serta Mbak Nanda juga belum mengetahui berbagai informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya Mbak Nanda. Bu, itu memang masalah saya. Nah, sekarang Ibu mau izin menjelaskan apa sih tujuan dari proses konseling kita ini, supaya nantinya lebih bisa terarah dan bermakna ya Mbak Nanda. Apakah Mbak Nanda setuju? Setuju Bu. Terima kasih atas pemahamannya Mbak Nanda. Jadi proses konseling ini ditujukan untuk membantu memecahkan atau sampai menghilangkan konflik dan masalahnya Mbak Nanda yang sedang dialami Mbak Nanda. Misalnya yang pertama tadi, Mbak Nanda belum bisa memahami atau mengetahui kemampuan dan potensi dirinya Mbak Nanda. Kemudian Mbak Nanda kurang mengenali jenis lanjutan yang cocok dengan kemampuan diri Mbak Nanda. Kemudian juga Mbak Nanda belum atau kurang mengenali jenis-jenis pekerjaan. Dan Mbak Nanda juga merasa cemas apabila ditanyai ibunya Mbak Nanda, atau mungkin Mbak Nanda juga merasa cemas untuk melakukan dan memilih sekolah lanjutan yang ingin Mbak Nanda miliki. Dan yang terakhir, Mbak Nanda merasa takut apabila nanti kelak Mbak Nanda tidak menemukan pekerjaan yang cocok dengan Mbak Nanda. Benar begitu Mbak Nanda? Benar Bu, saat ini saya sudah memahami tentang konseling yang saya lakukan. Iya Mbak Nanda, kalau begitu sudah bagus. Kalau begitu Ibu ingin menjelaskan kepada kamu tentang metode yang perlu kamu pelajari nanti ya untuk memecahkan masalah yang kamu alami, yaitu strategi kursi kosong. Jadi strategi kursi kosong ini adalah strategi untuk memecahkan masalah kamu nanti ya Mbak Nanda. Caranya nanti kamu berdialog dengan kursi kosong yang kamu anggap sebagai ibunya Mbak Nanda. Kemudian Mbak Nanda memberitahukan berbagai unek-unek Mbak Nanda kepada kursi kosong yang kamu anggap sebagai ibumu tadi. Disebut kursi kosong karena memang kursinya itu kosong dan digunakan untuk Mbak Nanda berlatih berbicara kepada ibunya Mbak Nanda. Misalnya ada kursi A dan kursi B, jadi kursi A-nya nanti Mbak Nanda dan kursi B-nya nanti kamu anggap sebagai ibu ya. Kemudian kursi A atau ibu mengatakan, mungkin Mbak Nanda, kamu mau meneruskan sekolah di mana? Kemudian Mbak Nanda mengatakan, saya masih bingung Bu, seperti itu. Kemudian kursi A tadi mengatakan, kok masih bingung, kan ini sudah mau lulus, seperti itu. Kemudian kursi B mengatakan, iya Bu memang, tapi saya hanya ingin bersekolah di sekolah yang menurut saya sesuai dengan minat dan bakat saya, seperti itu. Kemudian kursi A mengatakan, apakah kamu mengetahui minat dan bakat kamu? Kemudian Mbak Nanda mengatakan, iya, saya memang belum tahu apa minat dan bakat saya, namun nilai non-akademik saya lebih unggul daripada nilai akademik saya, seperti itu. Kemudian kursi A mengatakan, apa kamu yakin dengan pilihan kamu nanti dan apakah cocok dengan pekerjaan yang kamu inginkan nanti? Kemudian kursi B atau Mbak Nanda mengatakan, mungkin saya yakin Bu, karena nilai non-akademik saya ini lebih unggul dan saya merasa juga menyukai di bidang ini.
Oke, seperti itu ya Mbak, kira-kira apakah Mbak Nanda sudah bisa membayangkan nanti? Baik Bu, saya sanggup melaksanakan strategi kursi kosong. Oke, selain itu Ibu juga minta tolong nanti di rumah Mbak Nanda latihan untuk melakukan kursi kosong, strategi kursi kosong ini ya Mbak Nanda. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu bahwa strategi kursi kosong ini merupakan teori Gestalt ya Mbak Nanda. Iya Bu. Oke, apakah Mbak Nanda masih ada mungkin masih ada unek-unek yang belum Mbak Nanda utarakan kepada Ibu? Kayaknya sudah Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, kalau boleh tahu Mbak Nanda ini rumahnya mana ya? Karanglukidul Bu. Oh, Karanglukidul Jamben. Iya. Oh iya Mbak Nanda. Nanti apabila Mbak Nanda sudah melakukan strategi kursi kosong, Mbak Nanda boleh menghubungi saya apabila masih kebingungan atau masih ada yang mau disampaikan. Dan nanti apabila Mbak Nanda sudah merasa lega dan tidak bingung lagi untuk mengutarakan permasalahannya Mbak Nanda kepada ibunya Mbak Nanda juga bisa menghubungi saya ya Mbak Nanda, sesuka hatinya Mbak Nanda saja. Siap Bu. Oh iya Mbak Nanda, kalau boleh tahu di sekolah kenapa Mbak Nanda tidak melakukan konseling di ruang BK? Karena Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Nanda boleh loh kalau mau langsung konseling di ruang BK. Kenapa Mbak Nanda nggak langsung konseling saja di ruang BK? oh Bu, saya ini langsung datang di rumah, kayaknya terasa lebih nyaman. Oh ya, boleh-boleh saja kalau gitu Mbak. Nanti juga bisa menghubungi saya via WA ya Mbak Nanda. Iya Bu. Oke, kalau gitu Ibu mendoakan semoga Mbak Nanda nanti kegiatan konseling yang akan Mbak Nanda lakukan di rumah, latihannya Mbak Nanda nanti lancar dan Mbak Nanda mungkin nanti bisa lega, kemudian apa yang diinginkan Mbak Nanda juga bisa tercapai dan tentunya juga keinginan dari orang tuanya Mbak Nanda. Saya doakan Mbak Nanda sukses selalu dan selamat berjuang ya Mbak Nanda. Iya, amin Bu, terima kasih. Oke, kalau gitu kita bisa mengakhiri konseling pada pertemuan kali ini. Apabila Mbak Nanda nanti mau langsung pulang juga boleh atau masih mau main di sini juga boleh Mbak Nanda. Iya Bu. Silakan diminum lagi minumannya. Iya. Kalau gitu saya mau langsung pamit aja Bu. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Mbak Nanda. Ya,